Sebagai kota budaya, warga Yogyakarta memegang teguh kesenian budaya warisan leluhur. Beragam seni tradisi hingga modern berkembang pesat mendukung keistimewaan Yogyakarta. Pemirsa, liputan episode kali ini kita akan melihat dari dekat beberapa seni tradisi yang berkembang di Yogyakarta. Ya pemirsa, di tengah era yang semakin modern ini masih ada sekelompok masyarakat yang peduli dan melestarikan tradisi serta kebudayaan lokal. Salah satunya adalah kelompok Wedo Budoyo yang berada di Desa Wedo Martani, Kecamatan Ngemplak, Sleman. Ingin tahu seperti apa? Mari ikuti kegiatannya. Ya, ketoprak. Kesenian yang dikemas dalam seni pertunjukan ini adalah salah satu warisan leluhur yang berkembang khususnya di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah. Ketoprak adalah salah satu dari puluhan kesenian tradisional yang masih dapat bertahan hingga sekarang. Kesenian ini lahir sekitar tahun 1900 di Solo, namun mencapai puncaknya di wilayah Jogja sekitar tahun 1950-an. Kali ini kami berkesempatan untuk meliput salah satu grup ketoprak desa di paguyuban Ketoprak Wedo Budoyo di Desa Wedo Martani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Grup Ketoprak Wedo Budoyo telah berdiri sejak tahun 1999-2, namun sempat mati suri dan bangkit lagi pada medio 2011 lalu. Seluruh anggota Wedo Budoyo digawangi oleh warga Desa Wedo Martani. Pemimpin paguyuban sekaligus sutradara Wedo Budoyo, Tuwuh Bakhroni, memaparkan seharusnya dunia seni lebih responsif terhadap permasalahan kontemporer dengan menciptakan kreasi dan inovasi kesenian. Seiring berkembangnya zaman, budaya-budaya tradisional harus dapat berkompromi dan beradaptasi dengan zaman sekarang agar kesenian ini bisa bertahan. Tuntutan yang sangat memprihatinkan tentunya. Dari kami yang dituakan ini harus mengerti dengan kondisi seperti ini, alamnya yang sekarang sudah berbeda dengan dulu. Maka orang tua pun juga dituntut untuk berkontribusi ataupun memberikan cerita-cerita yang anak-anak muda itu seneng gitu. Mau berkecimpung di dalam kesenian, maka nggak terlalu bertele-tele yang terlalu klasik, mungkin kemasan-kemasan kreasi baru agar anak-anak muda juga nggak begitu jenuh, nggak begitu memandang sebelah mata tentang kesenian, khususnya adalah ketoprak. Maka harus pinter-pinter sang sutradara, termasuk saya, untuk menganggit atau menciptakan naskah itu agar peserta, karena ini kan lakon ini memang disengaja mengumpulkan anak-anak muda, yang tua itu melengkapi saja. Cerita yang memang anak-anak muda itu senang, sehingga nyengkuyung mau berkolaborasi dengan yang tua-tua ini. Seperti itu. Tuwuh menambahkan memberikan contoh beberapa tayangan di televisi yang berhasil mempertahankan budaya ketoprak adalah ketoprak humor, ketoprak canda, ketoprak jampi stres, dan ketoprak plesetan. Tayangan-tayangan televisi tersebut telah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga mereka dapat beradaptasi dengan zaman sekarang, tetapi tidak kehilangan esensi mereka sebagai kebudayaan tradisional. Pemirsa, menurut sejarahnya, ketoprak merupakan hiburan rakyat yang diciptakan oleh seseorang di luar kerajaan. Mereka menyiapkan panggung dan berlagak menjadi raja, pejuang, pangeran, putri, dan siapapun yang mereka inginkan. Pada perkembangannya, hiburan ketoprak juga diminati oleh anggota kerajaan dan di setiap penampilannya selalu ada pelawak yang membuat ketoprak terasa semakin hidup. Jadi gue wedi dikira ingat injil datang. Ayo ora apa-apa nyatane yo. Kok suruh sampean atos. Kok oni apa ning dikoten iki? Kok oni ten rombongan mawon. Nek wonten iki kula maru. Hah? Malah kali Bob. Ayo. Kesenian yang dalam penyajian atau pementasannya menggunakan bahasa Jawa ini memiliki cerita yang beragam dan menarik. Mirip dengan teater, pertunjukan ini diisi dengan dialog-dialog yang membawa penonton merasakan atmosfer dunia Jawa pada masa raja-raja berkuasa.
Lama pertunjukan untuk setiap pementasan mencapai 7 hingga 8 jam dan bisa dilakukan baik siang maupun malam hari. Dalam pertunjukan ketoprak, para aktor biasanya berpedoman pada naskah singkat yang dibuat oleh dalang. Naskah ini hanya memuat pedoman tentang adegan apa saja yang harus ditampilkan dari inti dan cerita yang dipentaskan. Dialog, blocking, dan permainan di panggung sepenuhnya dilakukan oleh pemain dengan improvisasi. Ketoprak menggunakan alat musik yang berupa gamelan Jawa lengkap dengan pelok dan slendro. Para pemain ketoprak memakai kostum dan makeup yang bersifat realis, sesuai dengan peran dan waktu ketika mereka tampil. Tempat pertunjukan berupa pentas berbentuk panggung dengan dekorasi yang bersifat realis. Demikian juga dialog yang diucapkan para pemainnya. Kali ini, Ketoprak Wedo Budoyo akan menampilkan pementasan berjudul Sri Huning Mustika Tuban. Bercerita tentang pengorbanan cinta dua insan yang terhalang oleh restu orang tua dan berujung peperangan dua kerajaan yang menyebabkan kematian dua insan tersebut.